Yang saya kontak adalah salah satu pimpinan DPP Partai Bulan Bintang, yaitu Pak Andi Darwis. Nah, mungkin Pak Andi Darwis yang langsung ke Pak Yusril. Kemudian apakah saya mengontak Brigadir Hizbullah untuk minta perlindungan? Tidak. Saya tidak menghubungi Brigadir Hizbullah. Nah, ini mungkin sudah prosedur di dalam partai, bahwa kalau ada warganya yang terancam, maka dia akan memberikan perlindungan. Dan mereka datang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 10 atau 12 orang, dan mereka sopan-sopan, baik-baik memberikan perlindungan pada saya. Wajar, tidak perlu Brigadir Hizbullah, rakyat biasa pun kalau melihat orang terancam, dia wajib memberikan bantuan. Kemudian, apakah saya pemirsa masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi sulitnya mengeksekusi Jenderal Susno. Sekarang saya mau ke Profesor Yusril Issa Mahendra. Bu Yusril, sebetulnya kita udah dengar banyak, tapi kira-kira secara secara kesimpulan, apa yang sebenarnya jadi keberatan klien Anda untuk dieksekusi? Klien siapa? Ada dalam hal Pak Susno jadi pengacara atau jadi apa? Oh, Anda salah alamat. Ada pengacaranya ini. Anda sebagai apa di situ? Saya di telepon. Anda datang di Bogor, di Bandung itu sebagai apa? Ya, memang seperti dikatakan Pak Susno itu saudara Andi telepon saya dan mengatakan Pak Susno perlu bicara gimana atasi keadaan ini di Bandung. Dan saya datang ke sana dan saya katakan saya diminta datang untuk cari jalan keluar dari kesulitan yang sedang terjadi. Sebagai apa Anda? Sebagai pribadi. Pribadi. Ya. Apa saya nggak punya kapasitas? Untuk Anda punya kapasitas. Cuma yang saya agak bingung, begitu baiknya ada orang menelpon, Anda datang ke Bandung untuk menengahi orang yang lagi berantem. Andai kata Pak Karni pun menghadapi masalah saya, masalah seperti itu, Anda telepon saya pun akan datang. Kita dekat dari dulu. Ya. Apa Anda juga dekat dengan Susno? Anda belum mengalami masalah apa sama. Apa pendapat Anda sekarang tentang kasus ini sebagai profesor? Ya, pada waktu itu kan saya mencoba untuk bicara dengan kedua belah pihak. Sebentar aja, saya datang ke Bandung itu sudah jam 5 sore, Pak. Dan saya jam 2 persis berangkat dari Jakarta, dan di sana tidak lama di tempat Pak Susno, pada 10 menit saya dari situ. Dan semua mengatakan, kalau Pak Yusril ikut sama-sama, kita pergi ke Polda. Oke. Dan saya beritahu juga kepada Advisus kita ke Polda. Tadi semua sudah diceritakan, dan di sana memang betul bahwa Pak Polda mengatakan bahwa kami di sini memfasilitasi. Silakan para pihak ini berbicara, dan terjadi perdebatan antara beliau dengan Advisus DKI Jakarta. Jadi saya hanya nanya gimana baiknya jalan keluarnya supaya ini bisa selesai. Pak Yusril bagaimana? Lalu ini kan agak keras bicara. Terus Advisus mengatakan, loh kalau saya mau ditangkap saya tunjuk Pak Yusril jadi pengacaranya. Itu jaksa yang ngomong gitu. Orangnya ada di luar situ, setelah masuk sini sudah tanya, betul nggak dia ngomong gitu. Jadi memang posisi saya menengahi kedua belah pihak ini. Jadi saya katakan gimana baiknya. Kemudian Advisus mengatakan begini. Lebih baik Pak Susno eksekusi aja, Bapak ngajukan PK. Pak Susno bilang, berapa saya ngajukan PK? Putusan ini mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, untuk apa saya PK? Saya sudah diuntungkan dengan putusan ini, saya bisa malu. Saya kira Pak Karni pun, kalau seperti itu Pak Karni nggak akan mau PK. Benar PK mau dihukum situ? Nggak mau. Ya, PK lalu saya tanya, katakan nih, kenapa jaksa bagaimana? Jaksa mau PK nggak? Kami juga nggak mau PK. Saya katakan, ya kalau begini deadlock. Saya katakan, saya sebut waktu itu, waktu khusus kasusnya Suresh, yang orang India yang salah tulis sebagai negaranya, jaksa PK. Belakangan saya baca file lagi, kejaksaan juga pernah mempertanyakan kepada Mahkamah Agung mengenai kasus Tommy Soeharto. Pas kasus Goro itu, Kejari Jakarta Selatan 2 kali menulis surat kepada Mahkamah Agung, dan pendapat kejaksaan, putusan kasasi Mahkamah Agung, PK Mahkamah Agung Tommy Soeharto itu batal demi hukum. Karena tidak memenuhi pasal 197 ayat 1D. Sedangkan Pak
Susno itu 197 ayat 1K. Jadi ya kalau situ juga tidak mau, ini ya nggak bisa. Kalau Sures pada waktu itu jaksa PK, sesudah ada putusan PK, kemudian eksekusi jalan. Pak Susno pun mengatakan, saya bukan tidak taat pada hukum. Kalau putusan ini diperbaiki dan Susno tetap dinyatakan salah, dan di situ dikatakan ada perintah supaya Susno ditahan, saya dengan sukarela silakan tahan saya. Yang terjadi ya saya pikir saya sudah begitu ya debat nggak selesai ya. Saya diwawancarai oleh TV One on air pada waktu itu dan saya dengar ada Kejati datang, mereka ada pertemuan tertutup tadi sudah diceritakan dan ketika saya sedang on air itu kemudian rombongan jaksa meninggalkan Mapolda dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tanya Pak Sun, gimana Pak Sun, apa yang terjadi? Dia mengatakan ya sudah sepakat bahwa malam ini tidak ada eksekusi dan saya tetap ada di Mapolda. Ya kalau gitu ya sudahlah, saya bilang saya pulang ke Jakarta. Dan saya sudah sampai di Padalarang, saya ditelepon teman buat jaksa kembali lagi. Wah, saya bilang saya udah nggak bisa muter ke Jakarta. Dan sejak itu saya tidak ada kontak sama sekali lagi dengan Pak Susno sampai sekarang. Jadi saya tidak tahu. Banyak orang nanya sama saya, di mana ada Pak Susno? Sebenarnya tanya aja sama jaksa, kenapa tanya sama saya? Jadi saya tegaskan Pak Karni, saya tidak dalam posisi sebagai pengacara Pak Susno. Sebagai seorang pakar hukum, ya, apa ada pendapat dengan Pak Susno? Kalau pendapat dan saran saya, ya, daripada ini menimbulkan polemik, seperti kasus Sures itu. Putusan ini kan masalahnya adalah kesalahannya itu ada pada Mahkamah Agung. Ya. Bikin putusan amburadul seperti itu, dan jaksa kemudian terbebani dan merasa dengan merujuk pasal 270 KUHP sebagai eksekutor wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, saya kira para jaksa tahulah kalau menerima putusan pengadilan yang inkrah, apa yang pertama dia harus lakukan? Kan dia mesti baca dengan teliti. Apakah putusan executable atau non-executable? Tidak semua putusan inkrah itu executable. Baik di bidang pidana, baik di bidang perdata, maupun di bidang tun. Tidak semua executable. Misalnya Pak Karni, ini putusan konkret. Putusan inkrah dari Mahkamah Agung tentang perkara narkotik. Menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan wajib mengikuti rehabilitasi. Putusan itu executable atau tidak? Undang-undang narkotik itu tentatif. Kalau di penjara ya di penjara, kalau rehabilitasi ya rehabilitasi. Tidak mungkin dua-duanya dilaksanakan sekaligus. Betul, sebetulnya executable. Baik, kita jangan menyimpang ke kedua, lain dulu. Kita beri contoh misalnya. Putusan tun. Inkrah, itu ada anak kelas 3 SMA pakai jilbab. Dipecat sama kepala sekolahnya. Dia gugat ke tun, menang. Gugat maju banding, menang lagi. Mahkamah Agung menang. Putusannya apa? Kepala sekolah itu salah dalam membuat keputusan dan memerintahkan dicabut. Dan siswi itu wajib dikembalikan ke kelasnya. Tapi itu 3 tahun kemudian. Dia sudah mahasiswa tingkat 3. Kalau dia dieksekusi, dia balik lagi kelas 3 SMA. Jadi kalau misalnya jaksa ini hanya mengatakan, pokoknya pasal 270 kami wajib mengeksekusi putusan inkrah. Saya heran dengan jawaban seperti itu. Jangan jadi robot jaksa. Baca putusan itu. Kalau putusan itu memang tergolong non-executable. Seperti putusannya Sures. Sures itu dalam kasus Gandhi Memorial School. Ya. Ditulis Sures warga negara Indonesia. Waktu mau dieksekusi saya bilang, ini salah orang. Saya bukan warga negara Indonesia, saya warga negara India. Dia nggak bisa dieksekusi, jaksa PK. Dan kemudian ada putusan memperbaiki Sures warga negara India, baru ada eksekusi. Kalau kepada si orang India ini bisa dilakukan seperti itu, kenapa tidak pada Susno? Ya, untuk pasal 197 ini, huruf K ini, tahu udah masuk Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Dan Mahkamah Konstitusi membatalkan itu. Membatalkan 197 1K dan menghapuskan ya 197 ayat 2 huruf K. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan
Dengan demikian kasus Susno bisa diskusi. Tidak ada urusannya ketua MK bicara begitu. Punya kewenangan apa dia ngomong? MK itu ketika dia memberi judicial review, dia menguji norma apakah. Dia tidak ada urusan dengan peristiwa konkret. Mahfud mengatakan putusan MK itu tidak menciptakan hukum yang baru. Siapa bilang? Kalau tidak menciptakan hukum yang baru, permohonan yang saya wakili Partai Dosa, tolak aja, selesai. Dia tolak, tapi dia memberikan makna sendiri. Menghapuskan 197 ayat 1K dan membuat rumusan baru pasal 197 ayat 2 seperti ini. Dia menciptakan hukum yang baru. Saya bilang tidak. Dan kalau dia menciptakan norma yang baru, berlaku pasal 47 Undang-Undang MK. Putusan MK itu berlaku sejak diucapkan di muka umum. Tidak surut ke belakang. Kalau surut ke belakang, saya mau tanya Pak Karni. Waktu Hendarman Supanji dinyatakan tidak sah. Surut ke belakang atau tidak? Kalau surut ke belakang, semua yang dilakukan jaksa sejak 20 Oktober 2009 batal. Berarti dari mana? Baik, tapi pasal 197 huruf Itu kan konsisten. Ya, tapi prakteknya di peradilan kita, ini kan bukan kasus satu-satunya. Ya. Sekarang pun ada kasus ada Marlin, ada kasus Bupati Maluku, dan banyak kasus sebelumnya. Yang tidak dicantumkan, apakah si terpidana tetap ditahan atau dikeluarkan ditahan. Itu kan kesalahannya ada pada Mahkamah Agung. Pada pengadilan. Coba dilihat. Pasal 3 KUHP itu. Hukum acara pidana dilaksanakan menurut undang-undang ini. Jadi nggak bisa mau pakai cerita macam-macam diputar balik. Oh kebiasaannya begini, oh kebiasaannya begitu. Pelanggaran hukum. Hukum acara pidana itu strict. Hukum acara pidana itu Pak Karni berkaitan dengan nasib orang. Dengan hukum acara pidana itu orang bisa ditangkap, orang bisa dituntut, Ya, diadili, tapi orang bisa dipenjarakan. substansinya dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. Adilkah kalau kesalahan lupa tadi itu menyebabkan seseorang tidak bisa dihukum padahal terbukti Bukan korupsi? Saya tidak pernah mengatakan Pak Susno itu tidak terbukti melakukan korupsi. Saya hanya mengatakan putusannya batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi. Semua negara begitu Pak Karni. Dalam hukum Islam, Ali bin Abi Thalib habis perang Siffin, bajunya ditaruh di pohon korma, dia istirahat sama anaknya Ali, Hasan dan Husain. Lalu kemudian dia menyaksikan bahwa orang Yahudi mengambil baju besinya lari. Ali laporkan kepada penegak hukum lah, tak polisi apa. Disidangkan oleh pengadilan dipimpin oleh Hakim Surais. Ali mengatakan Yahudi itu mencuri baju saya, baju besinya dijadikan barang bukti. Tapi apa yang terjadi? Hakim Surais membebaskan orang Yahudi itu. Apa sebabnya? Karena Ali menghadirkan saksinya adalah kedua anaknya, Hasan Hussein. Dan menurut hukum acara pidana hukum Islam, orang punya talian darah, pertalian darah, kesaksiannya tidak punya kekuatan alat bukti. Satu. Kedua, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu adalah miliknya. Kalau zaman sekarang barangkali di mana Anda beli Pak Ali, ada pakai kwitansinya segala macam. Itu Khalifah Ali bin Abi Thalib dikalahkan oleh hakim pengadilan. Ya, tapi itu persoalannya adalah persoalan hakim, itu adalah persoalannya hukuman formil. Di Amerika Serikat ada yang namanya Miranda Rights, Miranda Rules. Orang ditahan, tangkap, Anda berhak diam, Anda berhak dinampingi penjara. Segala apa yang Anda ucapkan akan menjadi bukti yang memberatkan Anda di pengadilan. Kalau itu tidak diucapkan pada orang itu, meskipun orang itu terbukti mencuri, dakwaan hukum dengan sendirinya. Kan negara Pak Karni yang bisa menjalankan hukum itu. Jadi kalau misalnya Pak Susno itu atau siapapun, Pak Karni sendiri pun satu ketika, saya nggak mendoain Pak Karni mengalami hal seperti ini. Tapi banyak orang kemudian terkabur, seolah hal itu nggak bisa terjadi pada dirinya sendiri. Bisa. Ya. Kalau misalnya kemudian itu terjadi, ya, tidak dibaca, itu kan kesalahannya pada negara. Negara yang salah, negara sudah diberi kesempatan mengadili 3 kali. Pada tingkat pertama, kedua, ketiga putusannya salah semua.
Kenapa itu harus dibebankan palsu? Kenapa hakim-hakimnya itu tidak tindak dengan kesalahannya dia? Anda yang bertindak atas nama negara, Anda akibat kesalahan Anda, apa yang Anda bilang tadi, orang yang sudah terbukti secara material akhirnya bebas. Itu kesalahannya dia. Iya, secara kepastian hukum Anda benar. Tapi secara keadilannya nggak Keadilan tegak. siapa? Loh, keadilan Pada waktu Ali bin ketika Abi Thalib seorang itu, Ali bin Abi Thalib itu diadili dengan hukum Islam. Anda mengatakan itu tidak adil, berarti Tuhan itu nggak adil. Dia bukan hakim yang melakukan kekeliruan. Berani Tapi nggak dia Anda bilang di mengajukan sini bahwa saksi. hukum Islam yang hukum Allah yang bukan hukum kafir itu, yang diterapkan dalam kasus Sayyidina Ali, itu tidak adil. Anda berani mengatakan itu sebagai seorang Itu Muslim? bukan kelalaian hakim. Berbeda kasusnya. Kita rehat sejenak.